Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang perempuan yang kedapatan berzina. Perempuan itu dibawa oleh orang-orang Farisi ke hadapan Yesus untuk menjebak Yesus. Lalu seperti apakah tindakan Yesus terhadap perempuan itu? Apakah Yesus mengatakan sesuai hukum Musa perempuan ini layak dirajam dengan batu? Atau apakah Yesus melepaskan saja perempuan itu tanpa tindakan apapun? Yang pertama kita membaca, Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Dan itu dilakukannya 2 kali. Apa yang ditulisnya kita tidak tahu. Dan menanggapi pertanyaan mereka secara langsung tentu tidak terlalu penting, karena mereka datang hanya untuk menjebaknya. Mereka datang bukan dengan motif yang baik.
Sikap Yesus ini tentu sangat membuat malu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina. Mereka hendak melemparinya dengan batu. Namun cara ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan itu. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang berdosa. Tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Bila diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, maka penyakit itu tidak akan dapat sembuh melalui hukuman. Hukuman malah akan membuat penyakit itu kian parah. Setiap manusia, betapapun baik kehidupan yang sudah dijalaninya, ia tetap membutuhkan belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, meskipun kita berusaha menjadi orang baik di hadapan Tuhan, namun kita juga harus memiliki jiwa seorang pendosa yang selalu merendahkan diri, merasa tidak pantas, sehingga juga tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan memiliki jiwa seorang pendosa, kita dapat terhindar dari apa yang disebut dosa karena kesombongan religius ini. Ya Tuhan, ampunilah anak-Mu ini yang banyak sekali menempatkan diri lebih baik dibandingkan orang lain dengan sikap kesombongan, bahkan merasa puas diri di hadapan-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami sikap kerendahan hati, agar kita pantas menjadi putra-putri-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa
like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.